Selamat datang di channel YouTube Tuan Sir, channel yang membahas seputar dunia Pokemon ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Pokemon. Dan sekarang Tuan Sir akan mereview Pawnimal buatan subscribers yang begitu random part 5. Jika kamu mau Pawnimalmu direview juga, silahkan follow Instagram Pawnimal atau tekan link yang ada di description box di bawah. Dan yang mau nonton part sebelumnya bisa cek diri cek lagi. Untuk basa-basi silahkan tekan subscribe, like, komen, dan share video ini jika menarik. Kalau sudah, kita mulai. Yang pertama ada Pawnimal yang ditemukan oleh Eka Mutiansari. Namanya adalah Griffeon dengan kombinasi typing naga dan angin. Griffeon tinggal di pegunungan ataupun padang pasir. Lebih menyukai terbang daripada berjalan. Meski terlihat lucu, namun penyerangannya cukup brutal. Untuk Griffeon dari 1 sampai 10, aku beri rating 6. Beralih ke Pawnimal selanjutnya yang ditemukan oleh Mahir. Namanya adalah Bolzipile, punya kombinasi typing kegelapan dan api. Bolzipile tinggal di gunung berapi. Dia sangat nakal. Kadang mainin lava gunung dan menusuk-nusuk gunung hingga uap panas keluar. Di level 36 saat siang hari, Bolzipile akan evolve menjadi Dravolcan. Dengan kombinasi typing sihir dan api, Dravolcan adalah musibah bagi orang-orang. Sebab ia selalu menusukkan ekornya di bagian dalam gunung berapi. Hal ini menyebabkan lava gunung pun menyembur yang pastinya membahayakan bagi nyawa. Jika Bolzipile mencapai level 36 di malam hari, maka ia akan evolve menjadi Dravolcan. Namun dengan kombinasi typing kegelapan dan api. Untuk Bolzipile dan Dravolcan dari 1 sampai 10 aku beri rating 7,8. Next, Pawnimal yang ditemukan oleh Pawnimal Maker. Namanya adalah Piranti dengan typing air. Saking baiknya, Piranti ini akan membantu Pawnimal lain, yang dimana tanpa ia sadari kebaikannya digunakan sebagai kesempatan untuk menangkapnya. Kemungkinan dimangsa atau dihilangkan nyawanya. Hal ini membuatnya semakin rentan dalam kelangkaan. Di level 12, Piranti akan evolve menjadi Piranzo, punya kombinasi typing air dan hantu. Kematian yang dialami oleh Piranti menyebabkannya menjadi bentuk ini. Kematian terbesar diakibatkan ledakan nuklir, sehingga bentuknya tidak beraturan. Dan di level 25, Piranzo akan evolve menjadi Trastuna. Meskipun baik, namun Trastuna tetap dibenci karena bentuknya yang sangat menyeramkan dan juga menjijikan. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kumpulan sampah yang dibuang ke laut oleh manusia. Yang salah manusia. Untuk Piranti, Piranzo, dan Trastuna dari 1 sampai 10 aku beri rating 8,1. Pawnimal ini ditemukan oleh Pocha_Studios. Namanya adalah Pocha, punya kombinasi typing kegelapan dan dongeng. Jika Pocha hadir di mimpi seseorang, itu berarti orang tersebut akan mendapatkan nasib yang baik. Tetapi Pocha sering muncul di tempat yang tidak tepat. Dan seringnya, ia muncul di malam bulan purnama. Dan jika melihatnya di kondisi seperti ini, maka orang itu akan terkena ilusi luar biasa. Ilusi ini memberikan gambaran yang sesuai situasi orang itu lakukan. Jika melakukan hal baik, maka baik juga mimpinya. Dan sebaliknya, ya pahamlah ya. Umumnya Pocha akan bersembunyi di siang hari dalam kegelapan atau bayangan. Saat terkena bulan penuh tepat malam dengan awan gelap, maka Pocha akan masuk ke mode kuatnya, yaitu Pocha Blood Moon. Dan inilah bentuk yang harus dihindari. Mimpi yang akan ia berikan adalah mimpi terkutuk, yang tak akan ada akhirnya. Untuk Pocha dan Pocha Blood Moon dari 1 sampai 10 aku beri rating 9,1. Lanjut Pawnimal yang ditemukan oleh Jabar. Namanya adalah Sitken dengan typing daun. Sitken adalah Pawnimal yang sangat menyukai orang-orang pedesaan karena mereka memberikan makanan untuk Sitken. Pawnimal ini rentan terhadap predator, jadi ia memerlukan perlindungan. Ketika jiwa kepemimpinan dan kekuatan seekor Sitken sangat kuat, maka ia akan evolve menjadi Leadcock, punya kombinasi typing daun dan baja. Ia adalah pemimpin bagi para Sitken. Hadir karena keberanian dari Sitken yang kuat. Belati atau pisau di sayapnya digunakan untuk menyerang predator dengan insting tajamnya. Ia akan bertarung dengan anggun namun sangat telaten berkat kemampuannya dalam memahami pedang di sayapnya. Ketika Leadcock memakan serbuk kristal, maka ia akan evolve menjadi Pyramore dengan kombinasi typing daun dan baja. Pawnimal ini suka mengoleksi kristal demi terlihat glamor. Biasanya kristal-kristal itu digunakan Pyramore untuk menghiasi bulu-bulunya dari atas hingga ekor. Hal ini membuat ekornya terasa berat, namun Pyramore menyukainya.
Sayap dengan pisau tajam itu adalah senjata andalan yang semakin tajam dengan asahan kristal. Untuk Sitken, Leadcock, dan Pirmor dari 1 sampai 10 aku beri rating 8,5. Paunimal selanjutnya ditemukan oleh Adiansa Arpan. Namanya adalah belia dengan typing daun. Setiap hari belia selalu berada di atas pohon. Ini adalah keseharian favoritnya, apalagi ketika hujan turun. Kemungkinan saat bosan baru belia akan turun dan bermain dengan paunimal sesama tipe daun. Di level 25 belia akan evolve menjadi Nalia, punya typing daun. Sifatnya tidak jauh dari pra-evolusinya, tetapi Nalia lebih memilih pohon yang sangat tinggi dan jauh dari sarang paunimal lain. Anehnya Nalia akan gemetaran saat malam tiba. Ia sangat was-was karena takut dimangsa. Sebaiknya ia ditangkap demi rasa aman, asalkan pelatihnya juga baik. Di level 37, Nalia akan evolve menjadi Darlin dengan kombinasi typing daun dan naga. Ia menjaga pohon yang ditinggali pra-evolusinya dan selalu berada di bawah pohon itu. Uniknya Darlin lebih memilih menjaga pra-evolusinya ketimbang pelatih yang menangkapnya di alam liar. Itulah mengapa disarankan untuk mengevolusikan Nalia ke Darlin. Untuk belia, Nalia, dan Darlin dari 1 sampai 10, aku beri rating 8,7. Lanjut paunimal yang ditemukan oleh Yuyun Sutiasih. Namanya adalah Quillif, punya kombinasi typing daun dan angin. Kekuatannya ini sangat luar biasa berguna. Jika tumbuhan terlihat layu, maka Quillif akan kembali menghidupkannya dan mengembalikan kesegarannya. Jika hujan turun tanpa henti dan sudah di luar batas, maka Quillif akan menghentikan hujan tersebut. Untuk Quillif dari 1 sampai 10, aku beri rating 8,4. Paunimal ini ditemukan oleh Totorok. Namanya adalah Petrelike. Dengan kombinasi typing angin dan listrik, Petrelike tinggal di pegunungan bebatu yang tinggi. Medan terjal dengan bebatuan yang kasar benar-benar menjadi tempat ternyaman mereka. Dan hal ini sering membuat mereka tersambar petir. Bukan sekali, tetapi berulang kali. Namun hal ini justru membuat Petrelike berevolusi menjadi Pit Thunder. Dengan kombinasi typing naga dan listrik, saat mematuk akan terlihat percikan listrik di paruhnya. Pit Thunder memiliki penglihatan yang amat tajam, jadi mudah saja untuk mereka mencari mangsa. Dan mereka punya cara yang sangat menyeramkan dalam menyeleksi Petrelike. Jika dalam kelompok ada Petrelike yang lemah, maka Pit Thunder akan memangsanya. Untuk Petrelike dan Pit Thunder dari 1 sampai 10, aku beri rating 8,6. Paunimal ini ditemukan oleh Saluzia Hendrawan. Namanya adalah Jawshark dengan kombinasi typing air dan baja. Jawshark tinggal di laut dalam dan biasanya berdiam diri di bangkai kapal. Dan kemungkinan kapal-kapal itu memiliki harta karun. Dan sayangnya orang-orang tidak berani berhadapan dengan Jawshark karena ekornya tersebut dapat membunuh dengan satu kibasan. Sekali lagi nggak mudah cari duit. Biarpun orang-orang menunggunya pergi, namun tidak akan ada kesempatan. Pokoknya sulitlah selama ada Jawshark di bangkai kapal itu. Dan paunimal ini punya perbedaan gender. Untuk Jawshark dari 1 sampai 10, aku beri rating 8,9. Dan paunimal terakhir di part ini ditemukan oleh Pekmon 272. Namanya adalah Peto dengan typing normal. Dahulu keberadaan mereka sangat banyak di daerah perkotaan maupun pedesaan. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, Peto pun merasa insecure. Jadi ia memilih mengasingkan dirinya di dalam hutan. Di level 14, Peto akan evolve menjadi Boto dengan kombinasi typing normal dan baja. Terbiasa di hutan, Boto membenci orang yang mengganggunya. Ia tinggal di dalam goa demi kenyamanannya. Saat mencapai level 28, Boto akan evolve menjadi Leleto dengan kombinasi typing normal dan baja. Semakin berevolusi, mereka semakin paham jika menyendiri itu lebih baik karena seringnya mereka dianggap aneh dan tidak membantu. Hal ini membuat Leleto pergi ke pegunungan yang sangat tinggi. Untuk Peto, Boto, dan Leleto dari 1 sampai 10, aku beri rating 8,3. Dan itulah paunimal di part 5. Tuan Sir urutkan untuk setiap ratingnya. Peringkat 10 diduduki oleh Greveon dari Eka Mutiansari. Peringkat 9 diduduki oleh Bullzevile dan Dravolcan dari Mahir. Peringkat 8 diduduki oleh Piranti, Pirenzo, dan Drastuna dari Paunimal Maker. Peringkat 7 diduduki oleh Peto, Boto, dan Leleto dari Pekmon 272. Peringkat 6 diduduki oleh Quillif dari Yuyun Sutiasih. Peringkat 5 diduduki oleh Sitken, Leadcock, dan Pirmor dari Jabar. Peringkat 4 diduduki oleh Petrelike dan Pit Thunder dari Totorok.
Peringkat 3 diduduki oleh Belia, Nelia, dan Darlin dari Adiansa Arafan. Peringkat 2 diduduki oleh Jausark dari Saluzia Hendrawan. Dan peringkat pertama diduduki oleh Pocha dan Pocha Blood Moon dari Pocha_Studios. Jujur makin kesini Paunimal dengan imajinasi kalian semakin meningkat kreativitasnya. Cerita yang kalian berikan, datanya semua benar-benar memberikan effort yang luar biasa tinggi. Tuan Sir suka cara kalian menjelaskan setiap detail dari Paunimal yang kalian kirimkan. Karena banyaknya kiriman Paunimal, jadi yang belum ada di part ini tetap tunggu dan jangan bersedih, karena pasti Tuan Sir bahas. Jika video seperti ini menyenangkan, silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta follow Instagram Paunimal. Maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun ada ucapan yang kurang berkenan. Tuan Sir pamit, see you next video and thanks for watching.